Sementara itu pemirsa, 11 warga Sleman, Yogyakarta ini dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa tembok sepanjang 35 meter yang tiba-tiba roboh. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berkegiatan menyambut perayaan 17 Agustus. Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Mino Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam pagi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Mall Nipah, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pengunjung jatuh pingsan lantaran banyaknya kepulan asap. Kebakaran hebat melanda Mall Nipah di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar lantai 3-4 gedung. Ganasnya kobaran api membuat karyawan dan pengunjung mal panik. Di lantai atas nih Pak. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Dalam waktu 20 menit, petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4 yang ada di sisi kiri gedung. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung mal pingsan akibat panik dan menghirup asap tebal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bulu tangkis sirkuit nasional Sirnas A Hydroplus ini kembali digelar di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 15 gelar juara diperebutkan antar klub seluruh Indonesia dan ajang mengasah kemampuan atlet muda. Sebanyak 15 gelar juara diperebutkan dalam rangkaian pertandingan final Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas A DKI Jakarta 2026 yang berlangsung di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa pemain juga berhasil mengukir gelar juara Hydroplus Sirnas A 2026 untuk kali pertama setelah hasil kurang maksimal pada 2 seri sebelumnya. Khusus di Hydroplus Sirnas A DKI Jakarta 2026 3-8 Agustus, tingginya jumlah peserta menjadi bukti jika gairah bulu tangkis di Indonesia terus terjaga. Total 1.182 pebulu tangkis dari 243 klub di berbagai daerah ambil bagian dalam kejuaraan berskala nasional ini. Panitia pun menggunakan 3 gedung olahraga sebagai arena pertandingan, yaitu Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Gelanggang Remaja Jakarta Utara, dan Gor Replay. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mobil pembalap menabrak kerumunan penonton di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Desa Upai, Kecamatan Koto Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil sudah melewati garis finish. Namun di area pengereman, sopir hilang kendali hingga mobil keluar dari lintasan. Akibat kejadian itu 7 orang tewas dan 9 luka berat.
Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Para korban luka langsung dibawa ke RSUD Kota Mobagu dan Rumah Sakit Monopiah. Hingga saat ini kepolisian Polres Kota Mobagu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara panitia menyatakan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Pekanbaru Riau. Sebelum ditemukan tewas, korban ini bertengkar dengan mantan suaminya. Warga Jalan Surya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau dihebohkan dengan pembunuhan yang menewaskan seorang wanita Parubaya. Korban bernama Rosdiana, 55 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan kondisi luka bacok di pipi dan tangan. Petugas menemukan sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban telah ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Sebelum kejadian, korban diketahui bertengkar dengan mantan suaminya tersebut. Pembunuhan ini terjadi akibat adanya cekcok antara kedua belah pihak. Berinisial Rosdiana, umur 55 tahun, yang pelaku Marhalim, 64 tahun. Pelaku ini merupakan mantan suaminya? Mantan suami, informasi awal mereka bercerai tahun 2020. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan forensik. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif di balik pembunuhan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penjamretan lansia penjual kue keliling yang viral di media sosial ini berhasil ditangkap tim Klewang Polresta Padang. Pelaku berstatus residivis ini ditangkap di Kota Solok saat hendak kabur keluar provinsi. Aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang lansia di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat viral di media sosial. Pelaku tega menjamret penjual kue keliling hingga keduanya jatuh tersungkur. Warga yang mengetahui kejadian berusaha mengejar dan terlibat tarik-menarik. Pelaku pun kabur meninggalkan motor yang dikendarainya. Berbekal rekaman, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang dibantu tim Opsnal Polres Solo Kota menggerebek pelaku yang merupakan residivis kambuhan dan sudah 4 kali keluar masuk lapas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menjamret lantaran kecanduan sabu dan judi online. Pelaku ditahan di Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.